Tapi ini Jadi jadi inspirasi juga ya bagi penulis mungkin jalan-jalan ke makam untuk mengambil nama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ketemu lagi di edisi ketiga TTM. Bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Nah, pada edisi ketiga ini kita akan ngobrol dengan seorang teman, seorang penulis. Ya, dulu sering menulis dia ini, nulis macam-macam, nulis cerpen, nulis laporan perjalanan dan lain-lain. Namanya Suluh Pratitasari. Jadi Tita ini kuliahnya S1 S2-nya di Antropologi Universitas Gadjah Mada, SMA-nya di Jogja ya, di Stella Dus ya. Dan dia memang sejak dulu suka sekali jalan-jalan. Selamat siang Mbak Suluh. siang Mas Mbak Salim. Tita ya, ya Tita ya. Jadi saya panggilnya Tita karena sehari-hari juga panggilnya Tita. Nah, di mana menariknya atau apa hal yang menarik dari Mbak Tita ini? Mbak Tita ini adalah seorang penulis seperti saya bilang tadi, tetapi belakangan saya sering melihat, terutama melalui akun Facebooknya, Tita ini beperjalanan ke Eropa, ya, terutama ke Eropa. Dan yang menarik, dia di sana berkunjung ke museum penulis, artinya ke rumah-rumah bekas penulis yang terkenal gitu di beberapa negara. Nah, ini sangat menarik. Nah, bagaimana kok bisa tertarik dengan tempat-tempat seperti ini awalnya? Tapi sebelumnya saya ingin nanya dulu, penulis-penulis yang pernah dikunjungi itu siapa saja ya? Yang rumahnya atau museumnya itu? Siapa aja ya? Ya ada beberapa, misalnya seperti William Shakespeare, Ya. kemudian Roald Dahl, penulis anak-anak itu Ya, ya. bukan Roald Dahl ya? itu yang Matilda. Oh, Matilda, ya. Seperti itu. Terus kemudian H.C. Andersen tentu. Ya, Hemingway di Kuba, kemudian Tolstoy di Rusia, Pushkin, terus siapa lagi? Ya ada beberapa. Terus juga ada beberapa tempat yang semacam napak tilas gitulah, kayak napak tilas J.K. dari ceritanya. Dari Ya seperti J.K. Rowling itu kan dia masih hidup sehingga rumahnya belum bisa dijadikan museum, tetapi sebagai penulis dia punya jejak-jejak yang itu banyak dikunjungi penggemarnya. Jadi dari awal pertama dia bikin naskah Harry Potter misalnya, itu kan di sebuah kafe di Edinburgh di Skotlandia, dan kafe itu menjadi semacam destinasi wisata wajib bagi para penggemar J.K. Rowling gitulah, seperti itu. Jadi sudah Gitu. tempat apa wisata itu yang rute-rute cerita apa Harry Potter itu. Ya, udah jadi paket wisata kalau di Inggris ya. Itu dikelola swasta apa negara? Eh, Independen sih Independen kayaknya. ya. Jadi ya swasta ya berarti Ya ya. swasta atau perorangan gitu. Tapi kita juga bisa mencari informasi kemudian kita napak tilas sendiri gitu, bisa gitu. Ya. Seperti yang saya lakukan gitu, saya nggak ikut tur gitu, tapi mencari info J.K. Rowling dulu nulis naskahnya di kafe mana, terus kemudian dia terinspirasi apa nama-namanya dari kuburan yang ada di belakang kafe itu gitu. Yaitu kita main ke sana, saya telusuri jejaknya gitu. Bahkan ada yang menarik lagi, salah satu tokoh di Harry Potter itu kan ada Voldemort tuh, Ya, tokoh antagonisnya ya. ya. Antagonisnya. Ya, yang kemudian dia yang tidak boleh disebut namanya. Oke. pas episode terakhir kan dia kalah tuh sama Harry Iya, Potter, akhirnya iya, dia mati kan. Nah sebenarnya nama itu tuh J.K. Rowling mengambil dari salah satu desain yang ada di kuburan di belakang kafe. Nah setelah episode terakhir keluar, itu kuburannya sampai disiarahin banyak orang gitu. Malah diziarahi banyak orang. Jadi seolah-olah itu Padahal benar dia istilahnya nobodies ya, bukan nobody, siapa-siapa dia ya. cuman mengambil nama aja Begitu gitu. saja. Tapi ini jadi inspirasi juga ya bagi penulis mungkin jalan-jalan ke makam untuk mengambil nama orang. Iya, jadi saya pun juga nyari-nyari endi ya iki kuburan yang mana gitu, kita cari-cari akhirnya ketemu, dan di kuburan itu pada awal-awal setelah
buku terakhirnya itu terbit, Iya. terus sama filmnya juga ya, itu sampai banyak ada bunga, ada yang nyekar ke Iya. makamnya Voldemort itu. Luar biasa ya. Gitu. Iya. Terus terakhir kemarin saya lihat sekarang sudah dipagerin karena tetangga kanan kirinya kan mungkin merasa terganggu ya, Iya, pemilik makam di kanan kirinya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang ternyata itu adalah sesuatu menarik gitu ya. Kalau kita kan selama ini membayangkan bahwa dunia kepenulisan itu seolah-olah seseorang yang sangat kutu buku yang hanya ada di balik buku, terus kemudian berdiam di satu ruangan di perpustakaan gitu kan. Tapi saya bukan membaca buku yang seperti itu, tetapi malah mungkin Justru artinya dekat sekali dengan publik gitu ya maksudnya ya. ya jadi kita ada kegiatan literasi yang tidak hanya di dalam ruangan gitu. Ya. Jadi kita bisa melihat langsung Ini jalan-jalan. kesan terhadap Harry Potter ya atau rute. Bagaimana kalau yang lain? Misalnya Tolstoy tadi, gimana? Yang di Rusia seperti apa kesannya? Yang di Rusia itu saya justru kagum sama pemerintahan Rusia. Gini ya, jadi kayak Pushkin, Tolstoy itu luar biasa. Pushkin dijadikan nama bandara gitu ya. Terus kemudian patungnya ada di mana-mana, Ya. stasiun khusus metro yang menggunakan namanya. Iya. Ada square namanya Pushkinkaya gitu-gitu. Terus Tolstoy juga. Nah, Tolstoy ini ada cerita lucu. Jadi saya waktu itu mau mencari rumahnya Tolstoy. Nah, terus kemudian saya baca-baca map, cari informasi, lalu ketemulah satu tempat gitu yang ternyata itu museum Tolstoy. Saya pikir itu rumahnya, tapi ternyata itu bukan. Itu adalah museum yang dibangun oleh pemerintah Rusia untuk mendokumentasikan semua karya-karya Tolstoy, ya segala macam yang terkait. Jadi ini dengan kayak Tolstoy. museum juga. Museum ya. Terus kemudian saya tanya setelah keliling dan lihat-lihat gitu, terakhir kemudian saya tanya ke petugas, dikasih tahu rumahnya sekitar 5-10 menit naik bus dari sini. Oke, ya udahlah, habis puas dari situ saya jalan-jalan, saya naik bus, nyegat bus gitu ke rumahnya. Rumahnya agak masuk gang gitu ya. Jadi dari halte bus masih harus jalan. Nah, pas di halte, turun dari halte itu ada patungnya Tolstoy besar sekali. Okay. Luar biasa. Ya udahlah, saya turun melihat kan terkesima ya foto-fotoan dewe gitu ya. Udah foto-foto, puas-puasin foto, baru kemudian jalan masuk jalan kecil tapi bus tidak lewat di depannya. Nah, sampailah di depan rumahnya, pas pintu gerbangnya ditutup. Iya. Jadi ini udah jam terakhir, kunjungan terakhir 5 menit yang lalu. Nah, tapi di dalam masih banyak orang. Oh, tapi ini sudah last visit gitu ya. Jadi nggak boleh masuk. Waduh, ya wes nggak apa-apa. Seharusnya bulan Agustus ini saya ada di Rusia nih tanggal ini gitu. harusnya. Nah, ini menarik sekali ya, bagaimana Rusia itu menjadikan monumen, patung atau bahkan nama bandara itu penulis. Pushkin tadi nama bandara, patung Tolstoy besar sekali. Ya, saya kira mungkin beda dengan tradisi di negara kita ya. Oke. Itu mungkin catatan yang menarik gitu. Nah, kalau cerita nanti per ini mungkin akan panjang ya. Jadi saya ingin meloncat sedikit. Minat pertama kali jadi mengunjungi para penulis ini awalnya bagaimana? Munculnya minat mengunjungi para rumah atau museum penulis ini? Awalnya itu sebenarnya saya ketika mulai jalan-jalan ke Eropa itu tidak punya bayangan bahwa rumah-rumah penulis atau bahkan ada museum, writers museum, monumen penulis gitu, sama sekali nggak ada bayangan. Lalu ketika saya tiba di Edinburgh di Skotlandia itu saya melihat sebuah patung yang sangat besar, benar-benar di pusat kota, di tengah-tengah kota. Turun dari kereta, keluar dari stasiun itu sudah disambut dengan patung yang sangat besar. Saya pikir itu adalah patung pahlawan Skotlandia semacam karena kamu ya, dari William Indonesia Wallace, masalahnya ya. Jadi saya membayangkan itu semacam Sudirman atau Pangeran Ya. Diponegoro atau Bung Karno gitulah ya. Jadi
bayangan saya adalah patung yang besar itu adalah pahlawan revolusi, pahlawan perjuangan gitu ya. Apalagi Skotlandia kan punya sejarah eh, pertempuran dengan Inggris yang cukup ini ya Panjang. Nah, tapi setelah saya dekatin ternyata itu patung seorang penulis gitu. Oh, penulis. Ya, penulis Walter Scott. Saya belum pernah membaca bukunya. Ya. Ya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Indonesia sebenarnya beberapa. Okay. Ya, jadi sementara patung-patung yang lain yang berkuda tapi malah justru lebih kecil gitu ya. Jadi patung Walter Scott itu menjadi ikon jadi kota yang Edinburgh. panglima perang malah lebih kecil ya. patungnya. Ya. Itu sehingga saya kemudian heran kenapa seorang penulis di sini bisa dijadikan sebuah monumen gitu ya. Apa istimewanya gitu. Nah, itu jadi penasaran dan kemudian juga saya ternyata menemukan di belakangnya ada Writers Museum gitu. Ya. Lalu makin penasaran lagi, kok luar biasa ya penulis-penulis itu di sini. Nah, dari Edinburgh kemudian ke kota-kota lainnya di Inggris kita pastilah yang namanya di London maksud saya Shakespeare itu nggak cuman bukunya yang terkenal tapi teaternya masih dimainkan kan? Masih rutin main dan kita harus reserve untuk bisa mendapatkan tiket nonton di teaternya gitu ya. Shakespeare kemudian pas main ke rumah di kampung halamannya Shakespeare itu benar-benar kayak tempat wisata. Jadi Shakespeare ini sungguh hidup gitulah. Dia mungkin ya semacam apa ya kalau kita pergi ke Inggris kita pergi ke Buckingham itu ya yang kedua ya ke rumahnya Shakespeare gitu lah. Iya, kayak gitu. Tempat wajib lah ya dikunjungi. Gitu. Terus pas ke kota-kota lain ternyata semakin banyak yang monumen-monumen, bahkan juga ada yang dijadikan di mata uang gitu ya. Penghargaan negara terhadap para penulisnya itu besar luar biasa ya. Besar sekali. Nah, sementara kita dibesarkan di sini dan tidak pernah melihat sesuatu yang seperti itu. Penulis dilupakan, melarat di akhir hidupnya. Nah, dari sekian Writers Museum tadi atau rumah para penulis tadi, yang paling mengesankan Tita yang mana ya? Di tempat mana yang dikunjungi? Sebenarnya semuanya mengesan ya. Mengesan, hampir semuanya mengesan. Tapi yang paling menarik mungkin yang di Inggris ya. Yang menurut saya karena apa itu? Ya di Inggris itu pertama banyak penulisnya juga ya. Dari mulai Charles Dickens, terus tadi penulis anak-anak juga gitu. Nah, saya yang terkesan juga itu adalah mereka itu tidak hanya membuat museum yang hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Misalnya gini di Shakespeare gitu ya, itu kan anak-anak itu juga ada bacaan atau informasi-informasi kecil yang memang itu dibikin untuk kids friendly gitulah. Jadi maksudnya anak-anak tuh menjadi paham siapa sih Shakespeare gitu ya. Kalau kita kan jadi banyak sekali medianya lah yang dibikin medianya, untuk kenal penulis ini. Betul. Jadi mulai yang besar patung, museumnya sampai hal dari yang serius kecil, sampai yang bisa dipahami oleh anak-anak. Saya lihat juga pas di statusmu pernah menampilkan tempelan di kulkas itu ya juga itu contohnya juga ya. Enggak. Nah, ini penulis sebenarnya sebagian tadi kita bilang yang Walter Scott memang belum pernah baca, tapi kalau penulis-penulis lain sebelumnya pernah membaca nggak bukunya, atau sebelum berkunjung udah baca atau sesudah berkunjung lalu membaca, gimana itu? Nah, ada yang sudah baca bukunya, ada yang belum gitu ya. Mumpung lagi di sini dan ada yang penulis yang kita cuman kenal namanya tapi belum baca bukunya gitu kan. Itu juga kalau ada kesempatan kenapa tidak gitu. Terus kemudian juga
penulis yang sudah dibaca zaman kecil, misalnya kayak H.C. Andersen ya. Ya. Kemudian kan rasa penasarannya jadi lebih tinggi. Terus kemudian penulis yang naskahnya belum dibaca tapi saya punya kesempatan ke sana, itu ternyata juga menumbuhkan rasa Ingin ingin membaca. membaca gitu. Jadi mungkin memang tujuan negara atau keluarga mereka membangun seperti itu juga untuk terus menghidupkan karya-karya yang sudah dihasilkan supaya tetap eksis sepanjang masa gitu kan, mungkin loh ya. Ya, jadi kalau saya ringkaskan, jadi ada yang ingin ke sana itu karena impian, karena imajinasi pernah membaca karyanya, tapi ada yang sebaliknya, justru tempat-tempat itu membangkitkan minat untuk membaca. Dulu kamu itu sekarang kan punya yang namanya biro perjalanan. Nah, gimana ceritanya kok lalu bisa bikin biro perjalanan ini gitu? Ya sebenarnya itu kecelakaan sejarah. Kecelakaan sejarah. Mau bikin perusahaan kok bisa kecelakaan sejarah ya. Jadi tidak semua kecelakaan itu mencelakakan, Iya, tapi iya. juga ada yang memberikan kenikmatan. Jadi semua berawal dari sebuah buku, berawal dari tulisan gitu ya. Jadi tahun 2009 saya menulis buku judulnya Eurotrip gitu. Eurotrip. Eurotrip itu berisi kisah perjalanan saya secara solo travel, mandiri sendirian Backpacker ya, ya backpackeran. keliling Eropa. Ada beberapa negara ya, dari Perancis, Belanda, Italia, Yunani gitulah, ada beberapa negara yang saya kunjungi, terus kemudian diterbitkan menjadi buku perjalanan travelog gitu ya, tapi semi panduan, ada travelognya, ada panduannya. Nah, setelah menulis itu ternyata banyak sekali yang minta ditemenin jalan-jalan ke Eropa ya. Oke. Nah ini benar-benar waduh, saya nggak bisa, maksudnya saya sampai 1 tahunan lebih menolak permintaan itu dengan pertimbangan adalah, pertama gaya traveling saya itu berbeda, tidak seperti tidak mainstream. ya. Saya lebih suka menikmati perjalanan dengan naik public transport, kemudian mengunjungi pasar tradisional, nyari buku loak, terus pada saat itu sih museum masih belum terlalu, museum penulis maksud saya belum banyak saya kunjungin karena belum banyak yang saya ketahui kan, masih awal-awal, sehingga destinasinya masih yang kelihatan di depan mata dulu gitu. Tapi interest saya merasa berbeda dengan umumnya orang melakukan piknik ke Eropa gitu ya. Lalu setelah hampir setahun banyak permintaan, kemudian ya udahlah, dicoba gitu. Kemudian saya posting di Facebook dan ternyata yang mendaftar tuh luar biasa, sampai ada sekitar 30-an orang. Yang pertama maksudnya. Itu yang pertama. Tapi kemudian akhirnya hanya berangkat 20-an orang, karena ada yang cutinya nggak bisa dan macam-macam gitu. Tapi kemudian waiting list untuk berikutnya. Nah dari situlah pada saat membantu pengurusan visa, kemudian macam-macam itu benar-benar saya nggak sempat mengerjakan yang lain dan fokus hanya untuk menyiapkan perjalanan grup pertama itu, sehingga kemudian kok ternyata ada keasikan tersendiri gitu ya. Itu tahun berapa, Tita? Itu trip pertama ke Eropa itu 2012 ya, musim semi 2012 ya. Tapi sebelumnya sih kalau trip-trip kecil sudah ya, gitu. Nah, ya udah dari situ kemudian karena ada yang waiting list sering terus bawa orang ke Eropa yang ke tempat-tempat yang tidak mainstream ya, dengan gaya yang tidak mainstream. Nah, pertanyaan saya, ada nggak yang minat misalnya mendatangi Writers Museum seperti ini, yang seperti kamu datangi? Ya, secara umum sih peserta tripnya ya kebanyakan masih mainstream gitu. Tetapi kemudian ada beberapa yang karena melihat
ketertarikan saya di dunia literasi gitu ya, lihatan postingan-postingan saya, terus mereka ikut. Ada beberapa yang misalnya yang belum lama ini, tahun lalu tuh ada dia translator, penerjemah gitu ya, penerjemah penerbit Gramedia gitu, terus ikut dan dia punya interest di dunia itu itu kan yang sama mirip gitu. Jadinya kalau pagi kita breakfast langsung bikin list, kita mau kemana ya, oh aku mau ke library ini, library, wawasannya jadi lebih banyak gitu ya, karena dia seorang penerjemah, setiap hari berhadapan dengan buku, itu yang dikunjungin yaitu aku mau ke library ini, di kota ini sudah ada library, oh iya. Jadinya kita malah saling menginfokan ini tempat-tempat yang tidak hanya museum penulis gitu ya, tapi juga perpustakaan-perpustakaan kota itu ternyata luar biasa gitu. Ya, saya itu. menelusuri ya kehidupan kamu kan memang dulu awalnya juga penulis ya. Nah, yang kamu ceritakan tadi pernah ditulis nggak secara resmi? Diterbitkan Yang gitu? maksudnya Yang ke Writer Museum, yang ya, ke ini tadi. ini sebenarnya sudah direncanakan sejak mungkin 2 tahunan yang lalu untuk Iya. menuliskannya gitu ya. Jadi sudah sempat ngobrol dengan editor Oh, bukunya. ya. Oh, berarti sudah jadi belum tulisannya? tulisannya belum, tapi sudah sempat ngobrol. Tapi ya itu tadi, karena ternyata mengelola biro perjalanan itu Juga tidak tidak mudah, ya, butuh banyak waktu. butuh banyak waktu. Jadi berangkat nanti sampai rumah masih kena jet lag ya kan, jet lag. Terus kemudian saya kan biasanya sebulan jalan, sebulan di rumah. Nah, sebulan di Berarti rumah dalam itu nggak setahun sempet ngapa-ngapain. 6 kali dong jalannya? Ya, rata-rata 6 Ke kali Eropa balik semua ke itu ya? Eropa. Selama ini ke Mayoritas Eropa semua. ke Oke. Eropa. Nah, jadi memang ada hasrat menulis ya, karena dulu memang Tita juga pernah menulis beberapa buku perjalanan ya. Ya, ini salah satunya, Tales from the Road. Ini di Indonesia, di Eropa, tapi juga di Asia. Menarik sekali cerita-ceritanya teman-teman. Nah, saya ingin tanya sebenarnya kamu punya nggak penulis idola travel writing itu siapa? Di level dunia ada nggak siapa? Travel writers. Ya, travel writers itu siapa? Kalau ya, saya sebenarnya terinspirasi juga sama Tony Wheeler. Ya. Tony Wheeler itu yang menerbitkan Lonely Planet, buku panduan perjalanan yang tebel-tebel itu loh. Yang kalau kita lihat bule-bule dulu. Ya, sebenarnya sih itu hanya buku panduan perjalanan biasa ya. Tapi yang saya tangkap dari si Wheeler ini, dia tidak hanya menerbitkan bukunya sendiri, tapi kemudian juga dia menjadi publisher besar ya dari buku-bukunya itu kan. Kemudian dia mengumpul. Tapi setelah era internet gini masih ini enggak ya, terbitan mereka? Enggak, kemudian perusahaan itu dibeli BBC atau apa ya, terus terakhir dibeli Amerika ya, tapi dia tetap menghidupkan itu. Sekarang dia bikin yayasan Wheeler Foundation apa gitu. Jadi polanya berubah juga ya setelah ada internet ini ya? Ya, polanya kan sekarang sudah jadi penerbitannya jadi milik, bukan miliknya lagi, tapi dia ke Wheeler Foundation itu ke ya pedalaman gitulah di Asia, dia mensupport, membantu gitu. Kalau di Indonesia penulis perjalanan itu siapa yang menurut kamu menarik? Yang menarik ya mungkin kayak Agustinus Wibowo gitu ya, itu luar biasa sekali. Dia menjelajah ke negeri-negeri yang negeri konflik lah. Ya, konflik ya, Afghanistan gitu ya. Penulisannya juga, teknik penulisannya juga luar biasa, bagus. Sangat-sangat bagus tuh, ya. Gitu. Saya belum sampai ke sana. Ya, tapi pasti suatu saat kan akan nulis. Selain Tony Wheeler siapa lagi yang ini? Siapa ya? Kalau ditanya dadakan. Kalau bayangan kamu nanti nulisnya tuh polanya seperti apa? Bayangan tuh loh, polanya menulisnya seperti apa?
Kalau saya tuh sebenarnya tidak begitu suka menulis panduan yang sifatnya memandu gitu ya, karena setiap orang punya interest. Ini saya lebih suka yang bergaya travelog, artinya menceritakan kisah saya gitu ya, menceritakan kisah saya, perjalanan saya gitu ya, dengan perspektif-perspektif saya seperti itu. Jadi memang lebih saya ke kira mungkin ke diktum itu ya, bahwa travel itu bukan tujuan tapi proses ya, sebenarnya yang menarik. betul ya, Hmm. gitu. Jadi yang kemarin itu juga udah diskusi yang dengan editor tuh PR-nya adalah ini tolong dibikin yang kayak novel gitu. Oh gitu Jadi ya. maksudnya cara penulisannya yang eh, bukan panduan gitu, bukan bagaimana kita pergi ke tempat Tapi itu ini gitu ya. ceritanya juga menarik ya. Saya suka juga bagian-bagian di mana kamu menceritakan hal-hal yang lucu. Jadi misalnya bagaimana perbedaan budaya itu sangat penting, misalnya ketika bagaimana kita memandang pembantu rumah tangga, pekerja rumah tangga di Taiwan dan di sini. Itu saya ngekek sekali ketawanya gitu, karena di sini sangat feodal, jadi Ya, hubungannya betul. hierarkis. Sementara di Di sana sana ya dia seperti pekerja teman, biasa ya. gitu loh. Jadi punya Partner hak yang ya, sama ya. partner Nah, kerja. itu mungkin juga apakah latar belakang misalnya kayak Tita kan kuliahnya antropologi ya, itu juga mempengaruhi cara melihat perjalanan. Ya, saya rasa iya banget gitu. Artinya saya melakukan perjalanan bukan karena tertarik dengan hal-hal yang sifatnya landmark misalnya. Mungkin orang pergi ke Paris pengen melihat Eiffel gitu. Saya tidak gitu. Yang saya bayangkan tentang eh, sebuah negara itu bukan karena landmarknya gitu, tapi pengen melihat orangnya seperti apa sih kehidupannya, bagaimana mereka daily life-nya, mereka naik transportnya seperti apa. Makanya saya juga suka ke pasar gitu ya, Ya. seperti itu. Jadi melihat orang lokal gitu. Tapi kalau jalan sendiri itu enggak ini ya, perasaan aman tuh gimana? Keamanan itu. Orang kan sering membayangkan duit pastilah ya, pasti ada kebutuhan itu gitu. Ya, Tapi kalau keamanan gimana ya? Apa karena di Eropa jadi kamu merasa nyaman atau apa? sebenarnya kalau boleh jujur tuh saya malah merasa lebih deg-degan ketika traveling di Indonesia gitu ya. Di buku ini juga saya Ya, ada ya. cerita bagaimana ketika ke Papua tiba-tiba dihadang orang gitu ya. Sementara saya yang saya alami di negara-negara yang belum pernah mengalami hal-hal Mungkin yang di dunia ketiga seperti umumnya itu. Dunia ketiga yang lain yang ya saat kayak ini Thailand sebelum misalnya, saya baca di sini ya, Anda tapi lebih ke diapusi apa oleh apa itu kayak scam calo. gitu ya, calo-caloan gitu, karena melihat turis tapi kemudian kan tersadar oh ya oh ini penipuan gitu. Eh, Kalau ya setelah itu kemudian menjadi lebih hati-hati. Jadi Ya. memang perlu juga ya satu buku yang bukan mengajarkan, yang memberi panduan untuk melek perjalanan. Karena orang takut perjalanan seperti kamu yang sendirian gitu bukan semata-mata ini ya, salah satunya mungkin juga ketakutan, Ya. keamanan ya. Mungkin kalau uang mereka punya mungkin ya, hasrat atau keinginan juga punya, tapi ini mungkin dikalahkan oleh kekhawatiran jalan, karena yang tidak mainstream tadi kan yang naik sarana publik, padahal itu mengasihkan, tapi juga pada saat yang sama menegangkan kan. Ya betul. Kita berharap nanti ya mungkin suatu saat, kira-kira kapan ya kita mau nulis buku yang itu ya, karena ini buku keberapa ya? Kalau buku ini malah yang pertama yang terbit pertama, ya. terus yang Setelah kedua itu yang ada Europe trip Euro itu. trip, UK trip, lalu ada yang barengan dengan penulis lain. Ya, soal Ya. apa buku perjalanan Ya, semua ya. Nah, kalau dilihat dari ini, saya pribadi misalnya sangat berharap tuh tulisan-tulisan yang menceritakan bagaimana kunjungan di Writer Museum. Pokoknya kira-kira yang menceritakan tentang bagaimana dunia literasi itu dimediasikan melalui wisata, melalui monumen, melalui museum dan lain-lain. Kalau di Indonesia mungkin nggak kita bikin semacam Writer Museum seperti itu? Oh, ya. Jadi sebenarnya juga dari berjalan-jalan ke beberapa tempat penulis itu
ada juga keinginan untuk melakukannya itu di Indonesia. Mungkin nggak sih, misalnya ya ke rumahnya Pramudia gitu ya. Sebenarnya Sudah ada ya. ada, Cuman saya melihat masih belum ya. ya, hanya terbatas, kalangan terbatas. Sementara kalau kita lihat di Eropa itu anak-anak pun juga sebenarnya harus mengenal Pramudia gitu ya, Seperti dengan kamu bilang tadi haha. bagaimana dibikin pernik-perniknya Ya, betul. Terus kemudian ada banyak sekali penulis besar di Indonesia yang mungkin perlu kita bikinkan. Ya. Mas Salim termasuk penggerak Ya. yang bergerak di bidang itu, saya rasa eh, apa yang menjadi obrolan ini siapa tahu juga Ya. menginspirasi Yang gitu jelas ya, bikin. saya setuju sekali, tetapi memang kita harus mengubah mindset kita, saudara-saudara sekalian, karena memang di kepala kita orang hebat itu selalu berarti, maaf ya, misalnya militer, apa politisi dan lain-lain. Tapi padahal sudah jelas dunia itu tidak hanya disumbang oleh satu orang atau dua orang, tapi juga oleh para penulis. Nah, demikian obrolan kita edisi ketiga TTM, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tita Sulupratita yang sudi berkunjung dan ngobrol dengan kami. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.